Simple animation, but it feels alive. It's not about a complex design, but it's about a simple movement that makes difference. In this video, we're going to create a simple animation in a Paraneko style using basic icon. I'll show you how to add subtle motion, floating effect, a bit of digital debris to enhance the atmosphere. Seperti yang kita ketahui, Paraneko dan beberapa channel horor lainnya menggunakan ikon sederhana berupa figur stickman berwarna putih seperti ini. Buat teman-teman yang belum punya figur stickman-nya, saya punya banyak figur stickman yang bisa di-download di komentar tersemat. Ada banyak pose figur stickman yang bisa teman-teman gunakan untuk konten kalian. Beberapa sudah saya animasikan, sedangkan yang lainnya masih berbentuk gambar. Nah, untuk menganimasikannya, teman-teman bisa potong saja atau crop figur stickman-nya menjadi dua. Lalu teman-teman tambahkan background berwarna hijau seperti ini, teman-teman. Jadi nanti ketika ditambahkan di dalam cerita, kita tinggal hapus background-nya saja. Lalu kita tambahkan saja stickman yang sudah kita potong tadi, bagian kepala dan bagian badannya. Untuk menganimasikannya sama seperti bikin kartun tempel ya teman-teman. Di awal durasi kita kasih keyframe, lalu geser ke beberapa detik, 1 detik atau 0,5 detik, kita pakai menu transformasi, lalu kita lirik saja posisi sama putar teman-teman. Geser durasinya, kali ini putar ke arah sebaliknya teman-teman. Jadi agar gerakannya kelihatan ke kanan, ke tengah, lalu ke kiri. Ulangi terus proses ini sampai teman-teman mendapatkan gerakan yang cukup. Misalnya untuk adegan 3 detik, nanti untuk adegan durasi panjang bisa kita duplikat saja. Sekarang kita tes dulu gerakannya. Kalau misalkan gerakannya kurang cepat, teman-teman bisa percepat nanti pas saat bikin ceritanya, atau teman-teman bisa ubah jarak antar keyframe-nya jadi lebih dekat, misalkan dari 0,5 detik jadi 0,01 detik. Oh ya, di sini saya tidak hanya bikin satu animasi figur stickman ya teman-teman. Jadi biar sekalian bahan yang mau kita gunakan itu kita sudah punya semua. Saya juga bikin animasi untuk adegan tidurnya teman-teman. Untuk adegan ini cukup simpel ya teman-teman. Kita tidak perlu mengcrop lagi stickman figurnya. Kita cukup hapus backgroundnya, lalu tambahkan stiker ZZZ untuk efek tidur. Nah, stikernya seperti ini teman-teman. Kita paskan ke bagian kepalanya. Nah, ini sudah cukup untuk menggambarkan figur yang sedang tidur ya teman-teman. Sebetulnya saya juga bikin untuk adegan figur stickman-nya sedang lari, tetapi pakai live motion ya teman-teman. Jadi kalau untuk segmen kali ini di video ini kita khusus bahas yang CapCut teman-teman. Buat teman-teman yang penasaran bagaimana caranya bikin animasi lewat live motion, teman-teman bisa simak video saya yang terdahulu. Di video tersebut saya sudah membahas bagaimana cara menempatkan pivot point dan cara membuat gerakan agar lebih mulus. Nah, karena di video kali ini kita akan meniru animasinya Paraneko style, kita pakai background warna merah seperti ini ya teman-teman. Kita ubah dulu rasionya untuk konten short ya teman-teman. Jadi ukurannya 9/16 seperti ini, tegak lurus.
Oh ya, di shortnya Paraneko kan biasanya diawali dengan judul ya teman-teman, judul dan ilustrasi. Ilustrasinya ini realistis. Nah teman-teman, untuk ilustrasi realistisnya bisa bikin di Gemini AI. Untuk membuat ilustrasinya teman-teman bisa simak video saya yang terdahulu. Di situ ada banyak tips dan trik bikin ilustrasi. Kita kasih judul terlebih dahulu. Nah di sini saya membawakan cerita Skinwalker ya teman-teman. Untuk jenis fontnya kita pakai Raspberry, atau teman-teman bisa pakai jenis font lain yang sesuai dengan cerita horor seperti Gothic, atau ya barangkali teman-teman lebih banyak tahu tentang font yang bisa digunakan untuk cerita horor, atau teman-teman juga bisa googling. Biasanya untuk opening shortnya Paraneko ini di bawah judul ada animasi loading. Nah teman-teman bisa pakai animasi loading green screen yang di-download di YouTube, atau bikin sendiri seperti saya seperti ini. Ini cukup bikin pakai background putih yang di crop ya teman-teman. Nanti lanjut kita timpa pakai background merah yang di-cut juga. Ini saya ubah-ubah grafiknya supaya warna putihnya tidak terlalu mencolok teman-teman, karena ini awal backgroundnya ini terlalu glowing. Selanjutnya kita timpa pakai garis merah seperti ini. Teman-teman bisa pakai garis merah atau pakai background merah yang di crop ya teman-teman. Ini kita hapus dulu background putihnya dari garis merah ini, terus kita pasin ke animasi loading putih tadi. Nah supaya garis merahnya ini kelihatan berjalan, kita pakai masking atau menu tutupi teman-teman. Nah ini kita putar dulu 90 derajat supaya garis tutupinya tegak lurus seperti ini. Selanjutnya kita pindah ke menu posisi, lalu tarik garisnya sampai ke ujung, sampai warna merah ini benar-benar hilang teman-teman. Nah seperti ini, sambil dipasang keyframe ya teman-teman. Lalu kita majukan 1 detik atau 0,5 detik, lalu masuk lagi ke menu tutupi, geser sekarang ke ujung sebaliknya teman-teman, sampai garis merahnya ini bergerak menutupi garis putih, jadi kelihatan seperti animasi loading sedang berjalan ya teman-teman. Biasanya di shortnya Paraneko setelah opening berisi judul selalu diisi dengan peta lokasi kejadian teman-teman. Nah untuk membuat petanya teman-teman bisa cari map di aplikasi Image Searchman atau di Google teman-teman, tapi lebih aman di Image Searchman. Nah di sini saya pakai peta daerah Utah USA ya teman-teman, sesuai dengan cerita yang saya garap yaitu Skinwalker. Teman-teman pilih peta yang sederhana ya teman-teman, yang maksimal cuma 2 warna atau 1 warna teman-teman. Jangan pilih yang terlalu banyak warna. Nah karena ini untuk konten horor, jadi kita cari yang petanya berwarna hitam dengan highlight nama daerah berwarna merah seperti ini teman-teman. Kita langsung download saja. Nah selanjutnya teman-teman kita kasih animasi pada petanya teman-teman. Teman-teman bebas pakai animasi yang mana ya teman-teman. Kalau di sini saya pakai yang pop up. Selanjutnya kita tambahkan animasi titik lokasi. Nah buat teman-teman yang belum punya animasi titik lokasi, bisa juga di download di komentar tersemat ya teman-teman. Nah biasanya animasi titik lokasinya seperti ini teman-teman. Kita pasin saja tepat setelah animasi petanya muncul ya teman-teman. Kalau sudah, kita tinggal kasih nama lokasi kejadian di cerita kita teman-teman. Seperti di sini kejadiannya di Utah USA ya teman-teman. Nah untuk font yang kita gunakan sebagai nama lokasi kejadian, kita pakai Montserrat atau
prohibition ya teman-teman. Jadi font yang lebih tegas daripada font yang kita gunakan dari judul. Jangan lupa beri animasi pada nama lokasinya teman-teman. Teman-teman bisa pakai animasi fade in atau mesin ketik 2 ya teman-teman. Ini kita tes dulu bagian pop-up animasinya. Nah, ini udah pas teman-teman. Oh ya, untuk penegasan visual di bagian ilustrasi di opening kita tambahkan tanda panah berwarna merah seperti ini teman-teman. Kita cukup pakai stiker di CapCut saja ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke proses penggarapan ceritanya teman-teman. Kita perlu layout berbentuk rumah seperti ini teman-teman. Bebas pilih mau yang putih atau yang hitam ya teman-teman. Kalau ini saya pakai yang hitam. Tambahkan rumput, semak, dan pohon. Terus kita susun supaya kelihatan rapi. Oh ya, di short modelan Paraneko ini kita pakai banyak background untuk beberapa adegan ya teman-teman. Jadi pengerjaannya agak lumayan lama. Ini untuk satu background aja kita menyusun banyak sekali layout seperti langit, pohon, rumput, semak-semak, dan jalan. Paraneko ini benar-benar ngandelin visual ya teman-teman. Jadi tidak ada teks ataupun pengisi suara sama sekali. Cuman ikon yang bergerak menunjukkan adegannya sedang berlangsung. Sekarang kita bikin background yang kedua. Saya sengaja bikin background yang benar berbeda dengan background yang pertama tadi. Kalau background yang pertama tadi latarnya sama sekali tidak tertutup, di sini saya ingin menutup sebagian latarnya dengan layout pepohonan atau semak-semak hutan. Juga di sini saya kasih gunung teman-teman. Jadi teman-teman harus bikin beberapa background yang berbeda-beda supaya perpindahan ceritanya itu terasa. Teman-teman juga harus punya aset model bangunan yang berbeda-beda ya teman-teman. Nah, seperti di sini saya sudah menyediakan beberapa bentuk bangunan yang tidak sama. Jadi yang saat ceritanya berpindah lokasi itu tidak terasa hanya ditambahin atau diubah layoutnya, tapi benar-benar lokasi baru yang berbeda. Kita paskan dulu susunan layernya. Jadi ini layout karakternya masih di depan ya teman-teman. Kita taruh di belakang semak-semak. Kita geser aja di menu posisi lapisan. Nah, seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita tambahkan figur stickman dengan pose lain teman-teman. Nah, seperti ini untuk adegannya. Jadi kita bisa jadi menggunakan banyak sekali figur stickman dengan pose yang berbeda-beda teman-teman, karena kita tidak menggerakkannya dengan AI ya teman-teman, tapi digerakkan secara manual. Kita paskan saja ukuran dan posisi figurnya seperti biasa. Ini pakai keyframe untuk menggerakkan ke depan. Lalu saat ingin berganti adegan, kita paskan juga posisi layout pose yang berbeda ini supaya tepat di posisi layout yang pertama. Nah, di sini dalam satu adegan saja saya menggunakan 3 pose teman-teman, untuk pose manusianya dan juga pose peliharanya, karena ini di sini kita menceritakan soal skinwalker ya teman-teman, atau makhluk yang bisa meniru hewan atau manusia teman-teman. Ini kita percepat saja proses pengeditan bagian ini ya teman-teman. Sekarang kita bikin background untuk adegan ketiga teman-teman. Jadi untuk satu adegan itu satu background teman-teman. Makanya jika teman-teman membuat ceritanya yang lebih panjang, maka akan beresiko menggunakan lebih banyak background, apalagi jika ceritanya berpindah-pindah tempat. Ini cukup
besar effortnya ya teman-teman kalau dibandingkan dengan kartun tempel zamannya Ria Langit Ria PDR. Tetapi untuk proses penyusunan layout ataupun trik-trik lainnya sebenarnya tidak terlalu sulit. Ini hanya penyusunan layout biasa teman-teman. Penggunaan keyframe nya juga standar. Jadi untuk style Paraneko ini sebenarnya yang dijual adalah cerita dan visualnya teman-teman. Sebab kalau kita bandingkan dengan kepopuleran short yang dua sisi atau yang battle dance itu, tingkat kesulitannya jauh lebih sulit yang battle dance teman-teman. Kalau ini cuma digerakin pakai keyframe rata-rata, dan beberapa layoutnya ini juga bisa pakai green screen ya teman-teman. Nggak ada teknik khusus ataupun trik khusus buat adegan yang sulit karena cuma geser-geser karakter doang. Paling kesulitan dalam membuat cerita seperti ini adalah perubahan adegannya ya teman-teman, atau perubahan pose karakternya. Tetapi kalau udah sering bikin kartun tempel tentu itu bukan masalah yang besar ya teman-teman. Kita bisa stretch durasinya, terus memasangkan karakternya ini ditumpuk saja. Oh ya, password untuk membuka file aset yang ada di Google Drive di komentar tersemat adalah 007db. Oh ya, salah satu kelebihan dari Paraneko adalah penggunaan simbol-simbol visualnya teman-teman. Misalkan untuk menampilkan larangan atau tidak boleh, dia menggunakan simbol silang berwarna merah teman-teman. Nah di sini untuk menggambarkan pertanyaan si karakternya terhadap situasi yang terjadi, saya menggunakan angka 2 dan 2 buah kaki yang melangkah. Jadi di sini si karakter utamanya ini seolah-olah bingung kenapa suara langkah kaki anjingnya ini terdengar keras seperti suara kaki manusia. Adegan blur seperti ini, teman-teman bisa menggunakannya untuk memvisualkan adegan-adegan yang mengundang kontroversi seperti penyerangan misalkan, atau adegan kekerasan. Nah di sini kan ceritanya Skinwalker ini menyerang tokoh utamanya ya teman-teman. Kita meniru kayak Paraneko. Nah di Paraneko itu juga dia menggunakan video blur green screen. Buat teman-teman yang masih kebingungan mencari niche yang cocok, teman-teman bisa lihat-lihat di channel saya. Salah satunya ada tutorial tentang cara bikin skeleton viral atau tengkorak viral. Ada juga tutorial mengenai bikin live action anime.